Shalom eyang-eyang, Bapak Ibu, adik-adik dan saudara yang terkasih. Kembali lagi dalam program Cahaya Kasih GKJ Prambanan. Pada episode 15 ini kita akan memahami firman Tuhan mengenai bagaimana adanya pengharapan dan mujizat di tengah pencobaan. Seringkali kita mengalami pencobaan yang datangnya bertubi-tubi. Tapi melalui pencobaan itu Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk menyatakan kasih-Nya, dalam memberikan mujizat-Nya, dalam memberikan pengharapan-Nya di dalam percobaan yang kita alami. Mengapa Tuhan mengizinkan adanya percobaan di dalam hidup kita? Karena Tuhan menginginkan kita menjadi seperti bejana di tangan penjunan yang harus ditempa terlebih dahulu agar menjadi bejana yang sangat indah dan berguna di tengah masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah
besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu dalam program Cahaya Kasih GKJ Prambanan. Pada episode yang ke-15 kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 2 ayatnya yang pertama hingga yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan, pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca, dengar, dan boleh kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan tadi menggambarkan bagaimana kondisi atau peristiwa pernikahan di Kana, di mana pernikahan menurut adat Yahudi merupakan sebuah perayaan yang harus dilangsungkan dengan penuh sukacita. Dan anggur adalah salah satu sajian yang harus disajikan dalam perayaan pernikahan. Anggur adalah lambang simbol dari sukacita. Jika saja sang tuan rumah tidak bisa menghidangkan anggur, maka pernikahan itu terasa kurang dan boleh jadi bisa menjadi bahan olok-olokan, ejekan, ataupun sindiran dari para tamu undangan maupun tetangga. Sehingga ketika sang tuan rumah tidak bisa menyajikan itu, tentunya timbul rasa khawatir, rasa malu, saudara. Demikian pula, saudara, di zaman sekarang pun ketika orang mempunyai hajatan, misalnya pernikahan, dan tiba-tiba tamu undangan yang datang banyak sehingga sajian mulai berkurang, tentunya timbul rasa khawatir. Jangan sampai nanti menjadi pergunjingan para tamu undangan ataupun tetangga. Demikian pula pada bacaan kali ini, saudara, tentunya ada suatu kekhawatiran, ada sesuatu kegalauan dari pihak mempelai yang menyelenggarakan perkawinan itu. Dan juga di sini disebutkan permasalahan itu diketahui oleh Maria. Tentu saja mungkin Maria tidak hanya sebagai tamu undangan di sini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin lebih dari itu, mungkin dia menjadi bagian dari keluarga sang mempelai ataupun menjadi bagian panitia dan lain sebagainya, sehingga mengetahui kondisi yang ada dalam pernikahan tersebut, bahwasanya mereka kekurangan anggur. Melihat kondisi tersebut, Maria mencoba mengutarakan kepada Yesus dengan mengatakan mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam titik ini mungkin kita tidak bisa
mengambil sebuah kesimpulan mengapa Maria mengatakan itu kepada Yesus, atau hanya sekedar menginformasikan kepada Yesus bahwa tuan rumah kehabisan anggur, atau mempunyai motivasi lain. Ketika Maria mengatakan itu, justru jawaban Yesus demikian, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Waktuku belum tiba." Namun apa yang direspon Maria? Maria merespon dengan menyuruh pelayan-pelayan itu untuk menuruti apa yang menjadi perkataan Yesus. Disinilah Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengambil sebuah poin penting, bahwasanya Maria ketika menyampaikan permasalahan yang ada dalam perkawinan itu tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi Maria ingin supaya Yesus berbuat sesuatu. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itu artinya sebagai bentuk penyerahan diri, sebuah bentuk kepercayaan Maria kepada Yesus, bahwanya Yesus akan berbuat sesuatu untuk menolong tuan rumah ketika mereka kehabisan anggur, Bapak Ibu Saudara. Meskipun Maria tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Yesus, tapi dalam titik ini Maria percaya Yesus akan menolong mengatasi permasalahan pada saat itu. Dan nyatanya benar Saudara, kalau di awal Yesus mengatakan waktuku belum tiba, tapi ketika Maria meminta supaya pelayan-pelayan itu mengikuti apa perkataan Yesus, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mujizat Tuhan terjadi. Air yang diisi dalam tempayan itu berubah menjadi anggur. Itulah kisah bagaimana mujizat Tuhan pertama kali terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam peristiwa mujizat ini boleh saya catat tiga hal penting yang mungkin boleh menjadi bahan perenungan bagi kita. Yang pertama, bahwasanya mujizat Tuhan, kasih Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Kalau semula Yesus mengatakan waktuku belum tiba, tapi nyatanya mungkin melihat Maria yang begitu menaruh harapan kepada Yesus, ataupun Yesus melihat kondisi pada waktu itu, rasa belas kasihan Tuhan melebihi segalanya. Sehingga Yesus melakukan mujizat itu, memberi pertolongan bagi keluarga yang pada saat itu mengalami permasalahan. Dan yang kedua adalah mujizat itu melibatkan manusia. Tuhan tidak menyuruh atau bersabda, keluarlah anggur dari dalam tanah, ataupun tiba-tiba anggur itu berada dalam tempayan secara tiba-tiba. Tapi Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Artinya Saudara, bahwa ketika Yesus berkarya, Dia ingin melibatkan manusia dalam karyanya. Dan yang ketiga Saudara, bahwa karya Tuhan, bahwa mujizat Tuhan itu melebihi dari ekspektasi manusia. Dalam baitnya yang terakhir, sang pemimpin pesta berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya karya Tuhan itu tetap yang terbaik. Karya Tuhan itu jauh dari ekspektasi atau harapan manusia. Itulah Saudara, firman Tuhan mengajarkan akan bagaimana kita menyikapi dalam hidup ini, dalam permasalahan apapun Saudara. Meskipun dalam konteks yang kita baca dalam Yohanes 2 ayat yang pertama hingga 12 adalah bagaimana seorang keluarga yang mengalami kekhawatiran karena kekurangan anggur. Mungkin bagi kita anggur bukanlah hal yang besar, tapi bagi orang Yahudi pada zaman dulu, anggur adalah hal yang besar. Ini menyangkut harga diri, nama baik keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan hari ini sebenarnya sangat relevan dengan kondisi kita saat ini.
kehidupan yang kita miliki saat ini selayaknya sebuah pernikahan yang harus kita rayakan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Namun saudara, pada kenyataannya hidup kita ini jauh dari kata ideal menurut persepsi kita. Hidup kita kadang dihampiri dengan berbagai macam permasalahan, baik itu permasalahan dalam rumah tangga, dalam relasi dengan sesama, masalah kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga seharusnya hidup ini penuh sukacita, tapi karena permasalahan kita lebih dibelenggu oleh rasa khawatir, rasa was-was, dan rasa takut untuk melangkah, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tak ada manusia yang tidak memiliki masalah. Karena manusia pada dasarnya memiliki hasrat. Manusia itu memiliki keinginan, dan ketika kondisi hidup kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita, itu akan menimbulkan masalah. Saya tentunya punya keinginan, punya pekerjaan yang baik. Mungkin saya juga secara normal ingin selalu sehat. Demikian juga mungkin Bapak Ibu saat ini yang berada di rumah. Mungkin Bapak Ibu punya harapan akan hidup ini. Hidup itu enak, sehat, bisa pergi kemana-mana, tapi pada kenyataannya itu tidak demikian. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah ini dalam kondisi mungkin banyak permasalahan, harusnya Bapak Ibu tenang, karena yang punya masalah tidak hanya Bapak dan Ibu saja. Saya, teman-teman yang lain juga memiliki permasalahan Bapak Ibu. Dan yang terpenting sebenarnya bukan apa yang menjadi masalah saudara, tapi yang terpenting adalah bagaimana respon saudara dalam menghadapi permasalahan hidup saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, terkadang kita melihat orang lain masalahnya sebenarnya sepele, tapi karena mereka salah dalam atau tidak benar dalam merespon masalah, sehingga masalah yang harusnya bisa diselesaikan dengan mudah, justru sebaliknya menjadi masalah yang besar yang menggerogoti atau menghantui kehidupan mereka. Sebaliknya, orang yang dirasa memiliki permasalahan yang berat, yang besar, namun ketika dia merespon masalah itu dengan baik, maka masalah itu bukanlah menjadi penghalang, justru menjadi penyemangat dalam hidup mereka. Jadi sebenarnya dalam hidup ini bukan semata-mata masalah apa yang saudara Bapak Ibu hadapi, tapi bagaimana respon saudara dan Bapak Ibu dalam menghadapi permasalahan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin Bapak Ibu yang suka fotografi mungkin mengenal sosok Ahmad Zulkarnain, seorang fotografer profesional. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa searching di Google, mungkin akan segera menemukan sosok Bang Zul atau Ahmad Zulkarnain, seorang fotografer profesional yang diberi Tuhan kondisi fisik yang tidak sempurna. Dia lahir dalam kondisi cacat, tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Namun apa yang dia lakukan? Dia tidak terpuruk dengan kondisi dia. Keterbatasan fisik bukan menjadi permasalahan yang menghimpit dia sehingga dia tidak berkreasi, tapi justru karena keterbatasan fisik dia termotivasi untuk tetap mensyukuri hidupnya dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, sehingga akhirnya dia menjadi seorang fotografer profesional. Dia sebagai motivator, dia sebagai orang yang inspiratif, yang memberikan dukungan bagi orang, khususnya orang-orang penyandang disabel. Bagi kita saudara, kelemahan fisik ada hal yang mungkin menjadi permasalahan yang luar biasa. Namun bagaimana kita bisa mengatasinya, itulah yang tergantung bagaimana kita meresponnya. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel di media sosial Bapak Ibu. Bagaimana seorang pemuda berumur 21 tahun mengalami frustasi hanya gara-gara tidak bisa main atau tidak bisa bermain game online PUBG Mobile.
seorang pemuda dari India, karena kebijakan dari pemerintah India membatasi atau memblokir segala aplikasi dari Cina, sehingga salah satu aplikasi game online PUBG Mobile harus tidak bisa dinikmati oleh para remaja di India, dan akhirnya salah satu pemuda di sana merasa frustasi. Sebenarnya hal yang sepele bagi kita, ketika tidak bisa main game PUBG mungkin bisa bermain dengan aplikasi ataupun game online lainnya. Tapi ketika dia merasa tidak bisa menyikapi dengan kondisi ini, maka hal yang sepele bisa berakhir pada hal yang tidak menyenangkan, bahkan harus merenggut nyawanya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Maria telah memberikan teladan bagi kita bagaimana kita mengatasi permasalahan hidup. Maria bagaimana dia menyatakan permasalahan kepada Yesus. Maria menaruh percaya kepada Yesus meskipun Yesus berkata waktuku belum tiba, namun Maria menyuruh pelayan-pelayan itu untuk mengikuti apa yang menjadi kata Yesus. Itulah bentuk penyerahan diri Maria. Itulah bentuk penyerahan diri Maria untuk ikut serta dibentuk oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini izinkanlah saya sedikit memberikan sebuah kesaksian bagaimana kehidupan kita berjemaat selama COVID-19. COVID-19 di awal-awal merebaknya masuk ke wilayah Indonesia, wilayah negara kita ini adalah beberapa minggu setelah kita mengadakan sidang terbuka, Bapak Ibu, di mana agenda dalam sidang terbuka itu adalah pengesahan rencana anggaran pendapatan belanja gereja tahun 2020. Boleh diketahui Bapak Ibu, RAPBG kita adalah 20% lebih tinggi dari anggaran belanja gereja 2019. Artinya apa Bapak Ibu? Gereja menaruh harapan di tahun 2020 berkat Tuhan tercurah bagi gereja kita. Banyak program yang bisa kita laksanakan, banyak pos-pos yang memang akan kita genjot dalam pelayanannya. Kita berusaha untuk mendukung lebih TK Tunas Kasih. Kita berusaha untuk meregenerasi prasarana yang ada di gereja. Namun Saudara, Bapak Ibu, setelah beberapa minggu sidang dan disahkannya RAPBG, COVID-19 melanda bangsa kita. Jujur Bapak Ibu, gereja dalam hal ini majelis juga mengalami kekhawatiran. Karena apa Bapak Ibu? Karena operasional gereja 100% boleh dikatakan berasal dari para jemaat, melalui persembahan jemaat. Tentunya itu menjadi kegalauan, kegelisahan bagi para majelis dalam hal ini gereja. Apakah mungkin gereja mampu mencapai apa yang menjadi harapan gereja? Ketika jemaat terdampak oleh COVID-19, ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, ketika banyak orang harus kehilangan omset penjualan yang turun akibat COVID-19, disitulah tentunya pemikiran kami tentunya persembahan gereja buat gereja menjadi berkurang. Sehingga Bapak Ibu setiap kali kita mengadakan rapat itu kita bawa di tengah doa. Kiranya Tuhan menolong gereja kita, menolong jemaat kita sehingga gereja tetap bisa eksis. Semoga gereja tetap bisa melayani. Meskipun Bapak Ibu gereja juga memiliki cadangan, namun sampai berapa lama itu bisa dipakai. Tidak hanya kita berdoa Bapak Ibu, kita juga tetap melayani. Bagaimana gereja bisa melayani jemaat, lebih dekat kepada jemaat. Makanya gereja juga membuka berbagai macam usaha. Bagaimana gereja mau mendekatkan diri dengan jemaat. Terlebih dalam hal memberikan persembahan. Gereja membuka rekening agar supaya jemaat mudah dalam memberikan persembahan. Gereja juga membuka rekening berbasis QR sehingga orang ataupun generasi milenial, pemuda, keluarga muda yang begitu dekat teknologi diberi kemudahan dalam memberikan persembahan. Bahkan kita juga memiliki program untuk menjemput persembahan dari rumah ke rumah. Dan nyatanya Saudara,
Tuhan mau memakai itu semua. Persembahan yang terkumpul selama COVID ini bukannya mengalami penurunan. Tapi puji Tuhan saudara, persembahan yang terhimpun itu lebih dari cukup, bahkan lebih dari kondisi normalnya. Kita meyakini, majelis meyakini bahwa itu karya Tuhan, itu mujizat Tuhan. Tuhan mau memakai saudara-saudara, jemaat semuanya, meskipun dalam kondisi COVID-19, tapi Tuhan mau memberikan kerinduan bagi jemaat untuk tetap mendukung pelayanan gereja. Bahkan saya mendapat sebuah cerita Bapak Ibu dari salah satu majelis, ketika mereka tidak berkeliling untuk menjemput persembahan, ada seorang jemaat yang mengatakan, kok ora keliling, aku arep persembahan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, bagaimana Tuhan tetap memelihara kehidupan kita berjemaat. Meskipun dalam kondisi susah, tapi Tuhan tetap memelihara hidup kita. Selama COVID, GKJ Prambanan tidak hanya bicara di atas altar, tapi juga ingin melayani, tetap ingin berbagi kasih, meringankan beban jemaat yang terdampak COVID-19 dengan melakukan aksi peduli kasih. Ketika gereja melontarkan program itu sungguh luar biasa. Banyak sekali jemaat, banyak sekali simpatisan yang turut mendukung program tersebut Bapak Ibu. Entah itu persembahan dalam bentuk uang, entah itu persembahan dalam bentuk sembako. Tapi sungguh luar biasa, para jemaat mau memberi diri untuk dipakai Tuhan untuk karya untuk karya kasih-Nya, menolong jemaat-jemaat yang dipandang terdampak COVID-19. Dan puji Tuhan saudara, alokasi yang sebenarnya untuk mendukung program tersebut tidak pernah terpakai. Karena apa? Karena semua program sudah dihandle atau sudah didukung oleh para jemaat. Saudara, itu sungguh luar biasa. Bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita berjemaat, saudara. Saya yakin jemaat yang turut serta dalam program tersebut, dalam mendukung dukungan baik itu persembahan dalam bentuk uang, dalam bentuk sembako, bukanlah orang-orang yang tanpa masalah, bukan orang-orang yang tidak terdampak COVID-19, tapi meskipun mereka dalam permasalahan, mereka mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, selama COVID ini gereja mengalami lompatan yang luar biasa. Kalau dulu sebelum COVID-19 firman Tuhan hanya diperdengarkan di ruangan gereja, tapi COVID-19 memberikan dorongan bagi kita semua, bagi sebagian besar komisi KLS untuk berinovasi, untuk melakukan kegiatan yang tetap memelihara iman kita meskipun tidak ada ibadah tatap muka. Tapi gereja melalui KLS, melalui multimedia mau menyelenggarakan ibadah online untuk memelihara kehidupan iman kita. Bukan perkara mudah Bapak Ibu dalam menyelenggarakan sebuah ibadah online. Kita sadari mungkin bagi gereja-gereja yang sudah terbiasa dengan ibadah online mungkin hal yang biasa. Tapi bagi gereja kita yang belum pernah melaksanakan ibadah online ataupun melakukan pelayanan secara online, itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Kita tidak memiliki, mungkin SDM yang ada di belakang layar ini pada mulanya bukanlah orang profesional. Mungkin pengetahuan mereka tidaklah mumpuni, boleh saya bilang demikian. Kemudian sarana dan prasarana yang kita miliki mulai dari nol. Namun banyak orang mau dipakai oleh Tuhan. Mereka mau melayani, mereka mau memberikan dirinya untuk mau menjadi saluran berkat. Dengan berjalannya waktu, Tuhan memproses kehidupan kita dalam berjemaat. Saat ini kita sudah memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah streaming secara mandiri. Kita juga sudah melayani ibadah anak sekolah minggu. Kita juga memiliki program renungan yang disiarkan setiap hari Rabu melalui program Cahaya Kasih. Semuanya itu karena kasih Tuhan. Semua itu karena kesediaan bagian orang yang mau
menjadikan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Semuanya itu menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang mau mengisi tempayan-tempayan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dukungan selalu mengalir dalam program ini. Banyak sekali jemaat simpatisan yang mau mendukung program ini, mau mengambil bagian dalam pelayanan ini. Meskipun kami sadar, Saudara, mereka juga memiliki pergumulan hidup. Tapi mereka tidak mau menjadikan permasalahan hidup mereka untuk berhenti dalam hidup ini. Tapi mereka tetap mau melayani. Mereka tetap mau memberi diri untuk tetap bekerja di ladang Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semuanya, tidak hanya jemaat yang ada di GKJ Prambanan, namun mengajak bagi semua jemaat dimanapun saudara berada, dimanapun gereja saudara berada. Ketika saudara memiliki permasalahan, semua orang punya permasalahan. Tapi yang terpenting bukanlah masalah yang ada padamu, tapi responlah masalah itu dengan benar, menyerahkan kepada Tuhan dan memberi diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan jikalau saudara saat ini diberi anugerah talenta menyanyi, talenta untuk bermain musik, berilah waktu untuk Tuhan, untuk mendukung pelayanan Tuhan. Karena memang saudara saat ini ibadah tatap muka secara terbuka belum dilaksanakan. Jadi kita gereja, dalam hal ini GKJ Prambanan, masih membutuhkan dukungan saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang memiliki talenta, bergabunglah dengan tim di sini, menjadi singer, menjadi organis. Bagi saudara-saudara yang mempunyai semangat untuk belajar IT, dukunglah teman-teman yang ada di belakang layar. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mungkin Bapak, Ibu tidak bisa melihat apa yang ada di belakang layar ini, tapi sebenarnya banyak orang-orang yang ada di belakang yang dari tadi malam hingga saat ini mau melayani. Dan semuanya itu saya yakin kalau tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan mereka, mereka tidak akan pernah melakukan ini. Tapi karena damai sejahtera dari Allah, karena mau melayani, mau menjadi sumber berkat, mau dipakai Tuhan untuk menjadi sumber mujizat-mujizat Tuhan, maka mereka mau ada di sini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, permasalahan hendaklah jangan menghantui hidup kita, tapi biarlah permasalahan itu justru menjadikan kita semakin dewasa, semakin berserah kepada Tuhan, dan mau menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi tangan-tangan Tuhan agar kasih Tuhan dapat dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita hening sejenak dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas sapaan firman-Mu. Terima kasih atas teladan yang boleh Engkau berikan melalui Maria. Demikian juga terima kasih atas pengingat bagi kami bahwasanya Engkau selalu ingin memakai diri kami, memakai umat-Mu untuk ambil bagian dalam karya kasih-Mu di tengah dunia ini. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami, baik itu dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan maupun jemaat-Mu. Berkatilah kami, berkatilah segala program-program yang kami programkan khususnya di GKJ Prambanan, sehingga sungguh kasih-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bayangkan lewati perjalanan
aku percaya Tuhan izinkan semua tak melebihi batas kekuatanku. Masih ada mujizat, masih ada harapan. Tuhan Yesus, Kau begitu baik, anugerah-Mu, mujizat-Mu masih ada bagiku. Tuhan Yesus, Kau begitu baik, mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Bayangkan lewati perjalanan jalan hidup yang tak aku inginkan. Namun aku percaya Tuhan izinkan semua tak melebihi batas kekuatanku. Masih ada mujizat, masih ada harapan. Tuhan Yesus, Kau begitu baik, anugerah-Mu, mujizat-Mu masih ada bagiku. Tuhan Yesus, Kau begitu baik, mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Saudara yang terkasih, demikian firman yang kita terima pada hari ini. Semoga dapat menuntun kita dalam menghadapi percobaan yang kita alami. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.